William ke-1 punya banyak anak, kira-kira ada 9 atau 10 orang ya. Tapi hanya 3 orang yang perlu kita perhatikan, yaitu William kedua, Henry ke-1, dan juga Adela. Setelah William ke-1 mati, William II yang jadi raja. Namun, William kedua tidak menikah dan suatu hari dia meninggal kecelakaan saat sedang berburu, sehingga tahta lanjut ke Henry ke-1. Henry ke-1 punya banyak banget anak, namun hanya 2 orang yang merupakan anak sah, yaitu William dan Matilda. Nah, seharusnya ketika Henry ke-1 wafat, maka Williamlah yang akan naik tahta. Tapi sayangnya William tewas tenggelam, dan akhirnya tahta direncanakan untuk diteruskan oleh Matilda. Tapi, ketika Henry ke-1 meninggal, sepupu Matilda yaitu Stephen, anaknya Adela, berusaha untuk naik tahta dan terjadilah perang saudara selama 1 dekade antara kubu Matilda dan juga kubu Stephen. Matilda memang memerintah sebagian pulau, namun dikarenakan tidak pernah ada upacara yang resmi, status kerajaannya kemudian dipertanyakan. Nah, berarti Stephen yang kemudian memegang tahta Inggris ya. Tapi nih, karena anak-anak Stephen tidak ada yang tertarik untuk jadi penguasa, maka tahta jatuh kepada Henry kedua, yaitu anaknya Matilda, yang punya 4 anak. Henry the Young, Richard Lionheart, King John, dan Geoffrey yang meninggal duluan sebelum naik tahta. Henry kedua kemudian mengubah sistem kerajaan, yaitu akan ada 2 raja. Jadi kayak raja dan wakil raja gitu. Nah, dia memahkotai Henry the Young untuk menjadi raja bersama dengan dirinya. Tapi akhirnya kembali terjadi perang saudara, karena anak-anak Henry kedua yang lain merasa keberatan. Dengan perang saudara ini, akhirnya membuat Henry the Young meninggal, dan Henry kedua juga meninggal karena sakit, dan Richard ke-1 Lionheart lah yang menduduki tahta. Setelah Richard, tahta diteruskan oleh John, kemudian ke anak-anaknya, yaitu Henry ketiga, Edward ke-1, Edward kedua, dan Edward ketiga. Namun, Edward kedua digulingkan oleh istrinya sendiri supaya dia bisa bertindak sebagai pengawas untuk anak mereka. Nah, Edward ketiga punya 5 anak, yaitu Edward the Black Prince, Lionel, John of Gaunt, Edmund, dan Thomas. Saat Edward ketiga meninggal, tahta seharusnya jatuh kepada Edward the Black Prince. Tapi karena Edward the Black Prince juga meninggal, akhirnya tahta diteruskan kepada anaknya, yaitu Richard kedua. Dari Richard kedua, tahta diteruskan ke Henry IV, ke Henry V, dan ke Henry VI. Tapi karena Henry VI wafat, akhirnya tahta jatuh kepada Edward keempat, cicitnya Edmund of Langley. Ketika Edward IV meninggal, tahta jatuh kepada anaknya yang masih berusia 12 tahun, yaitu Edward V. Karena dia masih kecil, akhirnya pamannya, Richard ketiga, yang bertugas untuk melindungi Edward V. Anehnya, Edward kelima kemudian menghilang secara misterius dan membuat Richard ketiga yang naik tahta. Tapi jabatannya tidak lama ya, karena Henry ketujuh, yaitu cicitnya Edward ketiga, merebut tahta kerajaan dan nikah sama Elizabeth of York supaya menguatkan posisinya di kerajaan. Dan mereka punya anak yaitu Henry ke-8 yang cukup kontroversial, if you know what I mean. Henry ke-8 punya 3 anak, yaitu Mary ke-1, Elizabeth ke-1, dan Edward ke-6. Setelah Henry ke-8 meninggal, Edward ke-6 yang naik tahta. Dan Edward ke-6 berpesan kalau dia wafat dan kakak-kakaknya tidak bisa menjalankan pemerintahan, maka tahta kerajaan akan diteruskan oleh Lady Jane Grey, yaitu sepupunya sendiri. Dan Edward ke-6 pun meninggal di usia muda, yang akhirnya membuat Lady Jane Grey menjadi ratu. Tapi dia dipenggal oleh Mary ke-1 setelah bertahta selama 9 hari. Oke, sekarang tahta dipegang oleh Mary. Namun Mary tidak punya keturunan dan tahta berlanjut ke Elizabeth ke-1 yang juga tidak punya keturunan. Dan tahta dilanjutkan oleh Akhirnya parlemen mengkaji ulang lagi silsilah keluarga ini dan cucunya Edward ketiga yaitu John Beaufort nikah sama Raja Scotland James ke-1. Setelah James ke-1 ada James II, 3, 4, 5, Mary Queen of Scots, James 6, dan saudara perempuannya Henry VII juga nikah sama James IV sehingga membuat penguasa Skotlandia ini sah untuk menjadi penguasa Inggris di mata parlemen.
Dan karena silsilahnya udah mati semua, akhirnya Inggris diperintah oleh James ke-6 atau James ke-1, anaknya Mary Queen of Scots, dan dia menjadi raja bagi dua negara. Kemudian dari James ke-6 ke Charles ke-1. Nah, sayangnya ada si Cromwell yang tidak menyukai sistem monarki dan ingin menghapuskan jabatan raja, sehingga dia mengeksekusi mati Charles ke-1 dan menjadi Lord Protector bagi Inggris. Tapi jangan khawatir karena anak Charles ke-1 yaitu Charles kedua akhirnya bisa merebut kembali tahta dari Cromwell. Dia punya banyak anak tapi semuanya tidak sah dan membuat James kedua yang memegang tahta selanjutnya. Namun, James adalah orang Katolik dan semenjak Raja Henry ke-8 memisahkan gereja, penguasa Katolik tidak begitu didukung. Tapi untungnya dia punya dua anak perempuan yang beragama Protestan. Oke. Mary kedua nikah sama pangeran Belanda yaitu William ketiga yang juga sebenarnya cucu dari Charles ke-1. Nah, karena James kedua tidak didukung dan rakyat lebih memihak kepada Mary dan William, akhirnya James kedua pun menyerah dan Mary kedua berhasil menjadi penguasa. Namun, Mary kedua tidak punya anak dan tahta diteruskan oleh Queen Anne yang juga tidak punya anak. Walaupun Queen Anne berusaha terus ya untuk punya anak, dia udah hamil sebanyak 17 kali, tapi semuanya keguguran. Dan lagi-lagi kita memasuki fase di mana udah nggak ada garis keturunan yang hidup, dan akhirnya parlemen melakukan ribut, sehingga ditemukanlah Sophia of Hanover, cucu James ke-6, dan dia ini jadi starting point-nya. Dari Sophia, tahta lanjut ke George I, kemudian George II, George III, ke George IV yang tidak punya anak dan lanjut ke William IV yang anaknya semua tidak sah dan tahta seharusnya lanjut ke Edward, tapi Edward udah meninggal duluan sehingga diteruskan oleh anaknya yaitu Queen Victoria. Nah, dari Queen Victoria, tahta lanjut ke Edward VII, ke George V, ke Edward VIII, tapi Edward nikah sama seorang janda Amerika dan menanggalkan jabatan rajanya sehingga tahta lanjut ke George VI. Nah, dari George VI, tahta diteruskan oleh Ratu Elizabeth II yang jadi ratu terlama yang menjabat di Inggris. Kemudian dari Elizabeth II akan lanjut ke Charles, ke William, dan ke George. Oke, itu dia untuk video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian seputar silsilah keluarga kerajaan Inggris. Tapi by the way, aku mau kasih kredit buat channel YouTube-nya CGP Grey karena aku dapat video family tree-nya dari mereka yang judulnya adalah Brief History of the Royal Family. Tapi di video itu mereka ngejelasinnya cepet banget dan juga pakai bahasa Inggris, so aku mentranslatekan ke bahasa Indonesia supaya kalian lebih mengerti. Sebelumnya aku bikin sendiri family tree-nya, tapi susah banget guys, dan aku bikinnya tuh berminggu-minggu ngeditnya gak selesai-selesai dan gagal terus. But anyway, thank you so much for watching this video. Semoga video ini bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan.